Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Sehat? Puji Tuhan. Hari ini Kak Bella dan Kak Fania akan melayani adik-adik dalam IMPA melalui channel YouTube GPIB Karunia. Kita mau mulai ibadahnya, tapi buat adik-adik yang belum bersaat teduh, silakan bersaat teduh. Adik-adik, mari berdiri, kita bernyanyi Mars Pelkat PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan, memujinya. Adik-adik, kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria nomor 114, Anak-anak Pujilah. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang Esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Anak-anak pujilah nama Tuhan
kita mau bersatu di dalam doa. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami anak-anak-Mu untuk beribadah saat ini. Ya Tuhan, berkati dan sertailah ibadah kami agar berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Yuk dibuka Alkitabnya. Bagi yang sudah bisa baca, kita baca bersama-sama ya. Kita memuji Tuhan melalui Mazmur. Mazmur 18 ayat 21 sampai 25. Mazmur 18 ayat 21 sampai 25. Mari kita memuji Tuhan melalui kitab Mazmur. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diriku terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Adik-adik, kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria nomor 293, Yesus pimpinlah. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kavania, kita memuji Tuhan kembali yuk dari Kidung Ceria nomor 137, Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami sehingga kami boleh diberi waktu oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Ratapan 1 ayat 1 sampai 6. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, mari kita lihat bersama-sama, ini adalah gambaran kota Yehuda pada saat itu. Lihat, semua bangunan hancur, terbakar, ada yang hancur karena bangunannya hancur adik-adik ya. Nah, orang-orang di sana juga terlihat bersedih. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Oh, ternyata itu semua adalah akibat bahwa mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan. Mereka tidak melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat ini pun orang tua kita, papa dan mama kita selalu memberi pesan pada kita. Contohnya, nak, kita harus rajin belajar ya, supaya nilai kamu menjadi baik. Dan setelah itu kamu bisa naik kelas, bisa jadi anak yang pintar, yang sukses kelak. Apakah adik-adik akan mendengarkan pesan dari orang tua itu? Tentu ya adik-adik. Adik-adik harus mendengarkan pesan dari orang tua, dari papa, dari mama. Nah, kalau adik-adik tidak belajar, apa yang terjadi adik-adik? Pasti adik-adik tidak bisa mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Adik-adik tidak bisa mengerjakan ulangan di sekolah. Karena apa? Kan adik-adik sudah dipesankan sama papa mama untuk rajin belajar, mengulang kembali apa yang sudah bapak ibu guru ajarkan. Nah, adik-adik bisa lihat pada gambar ini. Yang senyum, nah yang gambarnya anak perempuan ya adik-adik ya. Yang senyum itu pasti rajin belajar, nilainya dapat bagus. Jadi gurunya mengatakan kamu pintar, nilaimu bagus. Dan anak perempuan itu sangat senang sekali karena nilainya bagus. Dia mendengarkan apa kata mama papanya untuk rajin belajar. Bagaimana dengan gambar anak laki-laki yang sedang duduk di meja? Coba perhatikan, dia tampak bingung, tampak sedih. Nah, adik-adik, ternyata dia bingung mau jawab apa ya. Ulangan ini aku tidak bisa menjawabnya. Nah, adik-adik, itulah sebabnya. Kenapa? Karena tidak mendengarkan pesan dari
mama dan papa. Lalu akibatnya apa lagi? Wah, mama akan marah ya adik-adik ya. Orang tua kita sedih dan marah adik-adik. Lalu kita juga menjadi menyesal ya. Kita juga jadi bersedih karena mama papa kita marahin kita. Kenapa sih semuanya itu terjadi? Karena kita tidak mendengarkan papa dan mama kita. Nah, adik-adik, itu semua adalah akibat dari adik-adik tidak mendengarkan pesan papa dan mama dan guru juga di sekolah. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk berbuat yang baik. Mari adik-adik, coba kita lihat beberapa gambar di bawah ini. Mari kita jawab ya, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Gambar yang pertama. Nah, anak perempuan ini diminta sama mamanya untuk belajar. Lalu dia mau belajar bersama mamanya. Apakah ini adalah perbuatan baik mendengarkan firman Tuhan? Ya, betul sekali. Adik-adik, ini adalah perbuatan mendengarkan Tuhan melalui orang tua kita. Bagaimana dengan yang ini? Gambar yang kedua. Ini adalah gambar seorang guru dan anak laki-laki. Apa ya isi gambar ini? Apakah perbuatan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan atau yang bukan? Nah, ternyata adik-adik, ini adalah gambar yang diperkenankan oleh Tuhan karena dia menghormati gurunya. Pada saat ketemu Pak Guru, dia mengucapkan selamat pagi Pak, misalnya. Nah, Kak Fania masih ada gambar yang ketiga. Coba, ini adalah gambar seorang anak laki-laki dan teman-temannya. Nah, sepertinya dia sedang mau berteman ya sama temannya yang berdiri sendiri tuh. Ya adik-adik, ini juga adalah salah satu contoh adik-adik berbuat yang baik. Karena mau berteman, bermain bersama-sama dengan teman-temannya di sekolah. Masih ada lagi gambar yang bisa Kak Fania kasih contoh. Nah, ini adik-adik, ada beberapa anak-anak yang makan dan minum. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka membuang sampah di jalan sembarangan. Apakah ini perbuatan yang baik adik-adik yang menurut kehendak Tuhan? Tentunya tidak ya. Ini adalah perbuatan tidak baik. Sampah itu dibuangnya di mana ya? Oh, sampah itu dibuangnya di tempat sampah loh. Bukan di jalan seperti itu. Karena akan menjadi kotor dan bisa mencelakakan orang lain yang sedang berjalan di jalan itu. Bagaimana dengan gambar yang selanjutnya? Oh, ini adalah gambar anak-anak yang sedang berkelahi. Apakah Tuhan mengajarkan kita untuk berkelahi dengan teman kita? Tentu tidak ya adik-adik. Jadi, ini adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah contoh-contoh adik-adik yang bisa adik-adik lihat sebagai bahan pelajaran kita pada hari ini. Nah, Tuhan Yesus tidak menginginkan adik-adik melakukan hal yang tidak baik. Kalau kita dimarahi, kalau kita ditegur, itu supaya apa ya adik-adik? Ya, supaya kita tidak mengulang kesalahan terus-menerus. Kita akan menjadi anak yang baik sampai nanti kita besar. Pesannya yang terakhir adalah kasihilah orang tuamu. Lakukanlah apa yang diajarkan orang tuamu. Karena ingat, Tuhan mengasihi kita lewat orang tuamu. Demikian firman Tuhan adik-adik. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Fania. Kita mau merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 278, Hati-hati tanganku.
kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakimu yang kecil. Hati-hati mulutmu ya. Hati-hati mulutmu yang kecil. Amin. Hati-hati mulutmu yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutmu yang kecil. Amin. Hati-hati tubuhmu yang kecil. Hati-hati tubuhmu yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tubuhmu yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tubuhmu yang kecil. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari Minggu ini. Kiranya kami bisa menjadi diri kami yang baik, mendengarkan firman Tuhan, berbuat yang baik, mendengarkan Tuhan melalui orang tua kami, guru-guru kami di sekolah. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang sedang sakit. Tuhan berkati mereka. Tuhan jamah mereka melalui obat, makanan, dan minuman yang mereka minum, mereka makan setiap hari masuk ke dalam tubuh mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang tua yang sedang sakit pada hari ini, pada hari-hari sebelumnya. Kiranya Engkau mau menjamah juga mereka, supaya mereka bisa sembuh kembali dan beraktivitas kembali. Berkati Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang sedang sakit. Tuhan berkati supaya mereka bisa sembuh kembali, beraktivitas kembali. Berilah semangat supaya mereka bisa hidup sehat kembali. Ya Tuhan, kami juga berdoa mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati orang tua kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang pintar di sekolah, kami boleh lulus dari SD, kami juga boleh menyelesaikan tugas kami di kelas yang lama, dan sekarang kami boleh tiba di kelas yang baru. Tuhan, berkati kami supaya kami rajin, lebih rajin lagi belajar, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan adik-adik kami lagi untuk bersekolah di sekolah. Tuhan, jauhkanlah semua virus-virus yang ada, supaya kami bisa bersekolah kembali di sekolah kami. Terima kasih Tuhan untuk guru-guru kami yang sudah mengajarkan kami menjadi anak-anak yang baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gerejamu. Tuhan berkati Bapak Ibu Pendeta yang ada di gereja, berkati para jemaat, berkati semua yang bekerja melayani Tuhan di dalam gereja. Berkati Tuhan kakak pelayan kami. Berkati kami sebagai anak-anak-Mu, supaya semua yang kami lakukan untuk kemuliaan dan membesarkan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden kami,
Pak Joko Widodo dan seluruh menteri, seluruh petugas-petugas yang bekerja untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati mereka supaya mereka dapat memimpin negara kami dan negara kami bisa menjadi berkat untuk sekitar kami. Kami juga berdoa untuk kami sebagai rakyat supaya kami bisa menjadi rakyat Indonesia yang selalu mencintai tanah air kami melalui menjaga Indonesia menjadi bersih, damai. Ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Jadikanlah kami anak-anak yang mendengarkan Tuhan melalui orang tua kami, sehingga kami sampai besar nanti bisa membawa ajaran Tuhan yang baik. Ya Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang adik-adik berikan dapat dengan menitipkan kepada orang tua, untuk kemudian orang tua membawa ke gereja. Bisa juga ditransfer ke rekening GPIB Jemaat Karunia atau scan QR Code. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya. Adik-adik, mari berdiri, kita membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan, untuk segala kasih sayang Tuhan. Biar kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan dapat dipergunakan bagi pelayanan dan kesaksian gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Dengarkanlah dan ingatlah akan firman Tuhan, serta lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 224, Ku kehendaki sungguh. Ku kehendaki sungguh mengikut Tuhanku, firman-Mu jadi suluh di dalam hatiku. Ku persembahkan hati padamu Rajaku, ya Tuhan Maha Kasih, lindungi diriku.
Adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kami dapat menjalankan firman Tuhan yang sudah kami dapatkan pada hari ini. Dan Tuhan, kami mohon supaya Tuhan membimbing kami, melindungi kami di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.